untuk pertama-tama mungkin boleh diperkenalkan dulu nama Bapak siapa dan sebagai apa di kampung adat ini? Boleh. Ngerti bahasa Sunda nggak? Ngerti. Iya. Tapi nggak apa-apa. Karena ini mah kebijakan Abah aja kalau karena Cirende ini bukan hanya kalian pagi hari ini. Jadi semua universitas yang ada di negara kita kayaknya udah masuk semua. Kebetulan hari ini kalian giliran masuk ke sini karena Cirende ini 10 perwakilan negara asing masuk juga. Kalau universitasnya ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, ada Zimbabwe, ada Singapura, Australia, Universitas Teknik Malaysia itu masuk ke Cirende. Karena Cirende mungkin Abah juga nggak tahu ada apa di Cirende, ada yang aneh apa, cuman ada sedikit keunikan sih kalau Cirende. Karena Abah punya warga hanya 70 kepala keluarga di adat itu yang nggak pernah makan beras. Termasuk Abah sendiri sejak lahir nggak pernah makan beras. Itu magnetnya Cirende. Jadi tidak ketergantungan dengan yang namanya beras. Walaupun ya jujurlah kalau warga Abah dengan Abah itu nggak ada yang namanya makan beras. Jadi beras itu bukan hanya nasinya, termasuk turunannya nggak dimakan. Termasuk kalau Abah pergi kemana-mana mungkin makan itu nggak bisa sembarangan. Jajan di warung misalnya kue-kue itu harus dipertanyakan bahan bakunya dari apa. Kalau semua dari beras itu pasti nggak akan dimakan. Jadi lebih ke umbi-umbian. Lebih ke umbi-umbian. Sejarahnya mungkin baru 108 tahun. Itu Cirende yang menunda beras. Bukan tidak boleh, tapi hanya ditunda. Kalau orang Sunda kan ada di pamanikan. Abah ini masuk di lembaga adat. Karena Cirende ada 2 lembaga. Ada lembaga pemerintahan juga, karena ini juga tengah-tengah kota. Ada urusan yang dengan pemerintah, yaitu ada Pak RT, ada Pak RW-nya Cirende. Ada ibu kader yang lainnya. Kebetulan Abah masuk di lembaga adat. Ya secara kebanyakan mereka datang ke warga Abah. Karena itu ini mereka kan bukan butuh cerita, tapi butuh fakta. Yang sebenarnya apakah benar masyarakat adat yang ada di Cirende itu yang nggak pernah makan beras. Ya memang apa adanya seperti itu. Itulah masuk Abah di lembaga adat. Kalau mungkin kan di sini banyak banget kayak rumah adat yang berbeda. Nah itu tuh fungsinya juga berbeda apa sama? Contoh kita duduk di sini, ini tempatnya namanya Balai Sarasehan. Balai Sarasehan itu tempat, kalau orang Sunda Sarasehan itu ngobrol atau tempat pertemuan. Ya salah satunya sebentar lagi di sini akan dipakai ritual sama Abah dengan warga yang 70 kepala keluarga itu, tapi memang tidak tertutup. Bisa keterlibatan pemerintah, bisa keterlibatan orang banyak. Karena itu namanya selamatan, tidak ada batasan. Ini balai Sarasehan yang di depan itu tempat hiburan. Biasa di sini 1 tahun sekali Abah ada pagelaran wayang golek. Itu bahkan Abah kemarin udah dikasih DP pewayangannya untuk nanti 11 Mei ya. 11 Mei itu dari Giri Harja yang udah terkenal di Jawa Barat. Yang di bawah itu namanya Rumah Panggung, itu Balai Atikan. Balai itu sama tempat Atikan itu belajar. Jadi di situ anak-anak ada belajar menulis aksara Sunda, belajar kesenian. Tempat Abah di situ pertemuan dengan ibu-ibu adat, bapak-bapak adat, dan anak muda adat, anak kecil adat. Itu karena Abah butuh generasi ke depan. Mungkin dari Abah sendiri bagaimana cara mendorong remaja untuk senantiasa mempertahankan tradisi yang ada di kampung adat ini? Ya itu caranya dengan pertemuan itu.
Ada yang namanya Kliwonan walaupun hanya 35 hari satu kali. Ada yang namanya Kurasan, ada pertemuan yang rutin. Intinya Abah hanya menyampaikan, menitipkan sejarah, lalu budaya, lalu ketahanan pangan yang tidak akan berhenti. Abah terus-teruskan diinformasikan bukan hanya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemerintah. Karena pemerintah sampai sekarang kan kelapakan tentang rawan pangan. Karena mereka ya mohon maaf generasi teteh sekarang ketergantungan dengan beras kan. Teteh generasi penerus. Bagaimana kalau ke depan pemerintah nggak bisa impor? Mau makan apa kalian? Karena mereka ketergantungan dengan beras. Karena yang jadi permasalahan di negara kita, sesepuh kami di tahun 1918 sudah harus berhenti makan beras. Jadi sesepuh kami sudah melihat ke depan negara akan seperti apa. Karena sesepuh kami melihat alamnya yang habis di negara kita, yang jadi mall, perumahan, hotel dan sebagainya. Ditambah dengan pertumbuhan manusia terus bertambah. Walaupun ada program KB, karena terus yang namanya orang mau nikah pasti ingin punya keluarga, ingin punya keturunan. Kalau ketergantungan dengan beras, ya bukan kata Abah, ya kalian harus berpikir untuk kedepannya akan seperti apa negara ini. Kalau kita Vietnam nggak bisa kirim beras, Thailand nggak bisa kirim beras, ya kalian mau makan apa? Makanya yang harus dirubah itu mindset atau pola pikir atau pola makan yang harus dirubah. Karena mungkin ya Abah melihatnya orang yang makan beras begini, pagi-pagi teteh pasti mengalami makan sipur, bahannya beras, nggak cukup di situ. Siang lapar lagi, makan lagi kupat tahu, beras lagi. Cerita pulang ke rumah, belum bercerita makan kan? Ya itu permasalahannya yang nggak bisa dirubah oleh masyarakat sekarang. Walaupun berat buat anak-anak kecil, ya Abah terus perjuangkan supaya mereka dekat dengan alam. Di alam tidak harus beras, ada umbi-umbian yang lain kan itu. Maka Cirende satu paket dari yang namanya tradisi pernikahan, kematian, ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, kelahiran bayi, selambatan bayi nanti itu pasti ada. Nanam singkong, panen singkong pasti pakai ritual. Karena itu lebih mempergunakan alam, memperlakukan alam seperti apa. Makanya di hutan ini, hutan Cirende ini, hutan itu dibagi 3 bagian. Ada hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan. Itu konsep adat yang nggak bisa dirubah. Karena hukumnya hukum adat, hukum adikodrat, hukum kepastian, hukum ketuhanan. Kalau hukum tata negara kan ada yang salah. Karena hukum tata negara itu mereka yang bikin undang-undang, ya mereka yang lama. Kalau di adat yang udah dikatakan pamali yang nggak bisa dirubah. Itu dulu teteh, jangan mau bercerita Abah karena bukan tukang obat. Bahkan sekarang tuh pemerintah mengadakan program bantuan makanan bergizi gratis. Apakah dari kampung adat ini sendiri menerima makanan bergizi gratis? Kalau tidak diterima itu karena udah jadi programnya. Sebetulnya Abah menyesalkan karena itu kan janji kampanye. Itu janji kampanye Pak. Tapi kalau lihat di lapangan ya sangat disayangkan karena anak-anaknya mungkin yang tahu apa di Cirende ya hampir nggak ada yang dimakan, apalagi nasinya yang berbeda gitu kan. Nah mungkin kan di sini ada anak-anak yang sekolah bisa nggak makan nasi beras, ya nggak bisa, paling diambil lauk pauknya, kalau buah-buahan ya diambil buah-buahan. Tapi memang ada di kementerian, ada program nanti akan diberikan programnya itu ke Cirende. Nanti di Cirende diatur mana orang yang makan beras, mana orang yang makan nasi singkong. Gitu. Oh jadi di kampung adat ini tuh nggak semuanya nggak bisa makan beras, tapi ada juga yang makan beras.
indahnya Cirende seperti itu teh, karena jadi yang namanya kegotong royongannya ya bukan hal yang baru. Yang namanya toleransi umat beragama bukan hal yang baru, karena Cirende bukan Baduy. Kalau Baduy mereka berkelompok di hutan, semuanya orang Sunda Wiwitan. Kalau Cirende memang ada, ya termasuk warga Abah itu masuknya kan orang Sunda Wiwitan. Dan di Cirende musimnya banyak, Sunda Wiwitannya banyak. Di Cirende ada keturunan Jawa. Itulah indahnya Cirende. Jadi sehari-hari ya menghargailah satu dengan yang lain, kan itu pentingnya kita hidup. Bukannya ego dengan ajaran, itu nggak beres. Awalnya keributan di situ. Kan di segi pernikahan juga sepuh kami hanya memberitahu tidak boleh mendapatkan jodoh yang beda bangsa. Beda bangsa itu beda negara itu nggak boleh. Ya kita lihat aja sekarang lagi perang. Nanti keturunannya membela siapa? Kan membingungkan. Itulah sesepuh kami. Udah melarang itu. Kalau memang satu negara boleh nikah, asal tidak ego dengan ajaran. Ya terjadi di rumah Abah. Abah orang Sunda Wiwitan, punya anak Sunda Wiwitan, perempuan, nikah dengan orang Muslim. Anak Abah tetap jadi anak Abah. Makanya nasi singkong. Mantu Abah yang laki-lakinya tetap jadi orang Muslim. Makanya nasi beras boleh, itu nggak ada larangan. Nggak ada tarik urung misalnya mantu Abah harus masuk adat. Nggak ada cerita itu. Jadi ngalir seperti itu. Kalau mau izin ditanya, kalau masyarakat Kampung Adat ini menjaga kelestarian budayanya? Ya karena mereka punya sejarah, mereka punya identitas, mereka punya bentuk bangsa. Jadi kalau Abang melihatnya ke depannya, Abang nggak begitu khawatir. Generasi yang ke depan Abang udah siap. Dari mulai ketahanan pangannya, dari mulai menjaga alamnya, lalu menjaga budayanya, itu mereka udah bisa jalankan, bisa pahami lah seperti itu. Jadi tentang ketahanan pangan ya mereka bukan hanya harus makan nasi singkong, mereka juga bukan di situ. Jadi Abah anak mudanya diajak ke kebun, yuk kita bercocok tanam, nyangkul, nanam apa? Nanam umbi-umbian, bukan hanya singkong. Jadi negara kita itu tidak akan kelaparan sebetulnya kalau menurut sejarah masyarakat adat. Karena di situ hasil bumi banyak, bukan hanya singkong. Jadi sampai sekarang adanya singkong, adanya talas, adanya ganyong, adanya sorghum, adanya hanjeli, adanya jagung. Apa sih yang harus menjadi kelaparan? Orang kelaparan itu karena mereka tergantung. Bilang aja nggak mendapatkan nasi beras satu hari, mereka berbicara kelaparan. Itu mindset yang salah. Perut menanyakan kalau kita makan nggak? Enggak kan? Apa saja yang masuk ke perut kita, yang penting kalau berbicara agama hartanya harta yang halal. Jadi enggak sebetulnya. Kalau Abah kita kejar ke masalah yang diciptakan oleh Tuhan, kan nggak ada yang diharamkan, nggak ada yang tidak bolehkan. Sejauh Abah tidak mengharamkan beras, semua Abah tidak diharamkan. Hasil apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Contoh begini, mohon maaf ya, kita tidak boleh mengharamkan hewan babi, nggak boleh, karena Tuhan menciptakan itu. Buat siapa? Buat ajaran yang lain, orang Hindu, orang Kristen, mereka dikonsumsi. Hanya kita orang Muslim mengharamkan. Kalau udah mengharamkan ya jangan, apalagi beras. Jadi semua udah Abah sampaikan, udah terapkan. Nanti kegotong royongannya coba kalian kalau mau datang ke sini nanti di tanggal 1 Syura atau masuk ke Pagelangan sini,
Di sini Abah pinjam warga ke Pak RW untuk mengambil pisang dari kebun. Karena dekorasi ini dari pintu masuk gapura depan, masuk ke sini semua pakai pisang dekorasi. Pisang dengan batang. Udah matang buat Abah bukan? Bukan. Buat mereka yang nonton. Silakan kalau udah matang ambil aja. Itu kan berbagi rasa dari masyarakat. Jadi udah paham, Abah udah nggak khawatir. Walaupun itu kan proses. Kalau proses mah jangan karena Abah punya warga 270 kepala keluarga. Proses di rumah aja Abah punya anak 2 kan itu. Satu hiji, satu perempuan, satu laki-laki. Pasti kemauannya berbeda. Bagaimana kita mengambil sikap supaya anak itu nggak pernah dibeda-bedakan. Itu aja sih proses. Udah kalau dari tradisi udah siap. Dari kematian mungkin Abah dengan warga, dengan sesepuh yang lain. Dari pernikahan yaitu sama. Karena nikah di sini nggak gampang. Nikah di sini pacaran aja nggak ada aturannya. Namanya kalau orang Sunda ketahuan. Jadi harus ditengok dulu kalau nanti kalian mau punya suami. Yang sederhana nengoknya nanti laki-laki itu pacar kita bakal jadi seorang suami yang baik. Kedepannya bakal jadi seorang bapak dari seorang anak. Kedepan lagi bakal jadi seorang kakek dari seorang cucu. Karena cirinya boleh nikah, nggak boleh cerai. Laki-lakinya nggak boleh beristri 2. Itu ada cirinya. Tapi kan ada di sebuah agama membolehkan sampai istri 2, 3 gitu. Tapi pertanyaan Abah, kalian mau diduain nggak? Nggak juga kan? Itu permasalahan. Kalau misal produksi bahan kayak nasi singkong itu tuh warga di sini tuh kayak punya itunya sendiri atau masing-masing? Mesin ya. Iya. Kebetulan dulu mah masih pakai manual, palu manual ya. Ya, mungkin masyarakat di sini berpikir, nah itu kalau pakai manual itu 100 kilo itu lama prosesnya. Nah mungkin ada masyarakat yang menawarkan mesin diesel, lalu proses dengan mesin itu kan lebih baik, lebih cepat. Nah sekarang mungkin dari sebelah atas mungkin udah ada mesin. Dari bawah udah ada mesin, udah ada bersenam beberapa mesin. Jadi orang dari bawah nggak harus ke atas, orang dari atas nggak harus ke bawah. Jadi udah disiapkan mesin. Apalagi sekarang didorong oleh pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan mesin penggiling, mesin pengiris. Jadi sekarang udah agak ringan lah untuk proses itu. Walaupun dulu memang pakai manual, pakai palu gitu kan. Dulu, tapi sekarang udah karena sekarang mah butuhnya bukan hanya untuk Cirende. Banyak orang yang datang ke sini setiap hari Minggu, mereka jalan-jalan, ada yang beli bahan bakunya yang namanya rasi. Rasi itu singkatan dari beras singkong. Atau ada yang bikin di sini ibu-ibu kelompok nasi goreng, nasi goreng singkong itu setiap hari Minggu banyak. Jadi udah ada proses untuk meringankan masyarakat. Nah Abah, kalau misalnya tadi kan kayak perihal pernikahan seperti itu, apakah misal ada warga yang mau melakukan pernikahan, apakah kayak tempat ini tuh bisa dipergunakan untuk pernikahan tersebut? Bener banget teh, kalau Cirende itu sebelum pernikahan dicatatkan di catatan sipil kan. Kalau KUA mah hanya untuk agama kan. Jadi ada proses dulu, ada upacara adat. Ya di sini upacara adat dulu. Di sini intinya mah dibikin ya berita acara. Bikin berita acara di sini disaksikan lembaga pemerintahan, Pak RT, lalu ada sesepuh yang lain di sini bikin berita acara.
sesudah dibikin berita acara dan ini dimasukkan ke catatan sipil. Jadi memang di sini mengundang warga untuk menyaksikan, lalu bikin berita acara seperti ini. Ya memang nggak gampang sih sebetulnya mah. Di sini Abah yang suka menikahkan. Di sini bahkan ada 14 penalekan untuk calon pengantin. Ya termasuk 13 cerai. Nikah itu 1 kali, mereka sambut enggaknya kan gitu. Makanya sampai sekarang di kepemimpinan Abah nggak ada yang mau cerai. Bahkan dari dulu juga nggak ada yang mau cerai. Karena pernikahan itu sebetulnya memang harus sakral. Pernikahan itu hanya 1 kali. Karena kalau di adat itu kan kebanyakannya sebuah tuntunan, bukan tontonan, bukan seperti tradisi ritual itu kan bukan tontonan, tapi kan tuntunan. Contoh orang mati aja, orang mati kan ini kan biasa tugas Abah kalau ada orang mati, biasanya badannya kaku dilenturkan dulu, lalu Abah minta izin ke keluarga mau dimandikan, izinkan dulu. Sudah dimandikan, dibungkuslah dengan kain kapan? Tahu kapan? Ya, apa tuntunannya? Kapan itu memberikan pemahaman atau mengingatkan, karena kapan-kapan kita akan seperti itu. Jadi kapan-kapan kita akan seperti itu, kapan-kapan kita akan mati. Cuman bedanya kalau di adat cirinya mungkin sudah di kain kapanan masukkan ke peti mati. Sudah pakai peti mati ya dimakamkan dengan peti. Supaya ada cerita orang Sunda itu murid jati kurang kasar. Ya ini contoh, ini kan bukan hiasan. Merah, putih, kuning, hitam itu kan unsur elemen. Kita butuh ini setiap hari. Kepikirannya ini putih unsur air, kuning unsur angin, merah unsur api, hitam unsur bumi. Kalau di adat itu namanya kalau orang Sunda acining bumi. Kan kita makan hasil bumi, jadi simbolkan dengan 4 unsur ini. Kita sehari-hari butuh ini. Kita bayangkan kalau ada api nggak ada angin, kita kalau nggak ada air, kalau nggak ada tanah, itu sirkulasi kita butuh ini setiap hari. Ini bukan hanya hiasan, ini namanya elemen kalau bahasa Indonesia, bahasa umum ini elemen, unsur kehidupan yang kita hidup sehari-hari dari unsur ini. Abah mungkin kan tadi di sana baca kalau misalnya abdi itu nggak boleh menggunakan kalimat Itu kalau ke hutan ya. Nah mungkin ada alasannya nggak kenapa nggak memperbolehkan itu? Sebetulnya mah Abah hanya banyak hal sih yang harus dirubah. Pertama kan tidak boleh pakai alas kaki. Ke hutan tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh pakai kain merah. Sederhana sih kalau Abah memang bikin aturan itu karena Abah ingin merubah pola pikir masyarakat yang ada di perkotaan. Ya di kota ke mall juga harus pakai motor, pakai alas kaki dan pakai listrik gaya lah gitu. Itu hanya ke mall. Abah mencoba ke hutan yang semuanya kebutuhan kita hidup, bisa nggak? Ternyata mereka nggak bisa, malah milih pulang lagi ada sebagian. Buat Abah kalau mereka nggak bisa buka alas kaki justru Abah senang. Berarti alam Abah yang aman. Kalau dibebaskan pasti alam. Gitu. Kalau secara lebih dalam lagi coba kita rasakan sentuhan alam dengan wujud kita lakukan. Mungkin Tuhan memaafkan, memberi maaf kalau kita
ada semut yang keinjak, ada rumput yang keinjak, itu jangan dianggap sepele. Walaupun semut itu kan umat Gusti, walaupun tumbuhan kan kita tidak bisa menghidupkan, Tuhan yang menghidupkan. Itu hanya itu kalau memang tidak pakai alas kain warna merah, marah itu sudah ada di badan kita. Bisa darah, bisa emosional, bisa unsur kesombongan, itu bisa muncul. Makanya kalau Abah ke sini ada program hiking mahasiswa, pasti dipandu. Pasti dipandu. Kenapa harus dipandu? Sama Abah sarankan di rumah, kalau kalian nggak perlu ngomong. Kalau perlu ngomong, misalnya pingin tahu ini pohon apa, mata airnya di mana, gitu kan. Karena bikin aturan itu supaya mata airnya tidak jadi air mata. Masyarakatnya kesedihan, airnya kotor kan gitu. Apa maaf izin keluar sebentar. Boleh teteh. Ini jadi 11 ini semua. Kamu diwakili. Sarankan kamu jauh dari Sumedang ya. Harus mau bertanya, nanti jangan sampai bolak-balik Sumedang Cirebon itu cukup jauh sih. Semester berapa kau? Semester 2. Tahu kan pasti ada mendengar masyarakat adat pusatnya. Kan di Cibubur Kuning, di Gedung Cagar Budaya. Nanti Abah sebentar lagi di bulan-bulan, kalau bulan Sunda itu bulan Dayang. Iya. Abah mau ke situ. Nanti mengisi acara. Ada yang mengisi acara kesenian atau ya itu kan perlu dibantu. Dari mulai Baduy masuk, Garut masuk, Ciptagelar masuk, Kampung Naga masuk, terus Dayak Losarang masuk. Termasuk di sini nanti kalau ada acara hiburan di sini Abang undang saudara Bayang dari Baduy, dari Kampung Naga, dari Ciptagelar, dari Dayak Losarang, termasuk dari pusat. Di situ kan dari pusat mesti ada Rama kalau Rama sepuhnya udah meninggal, Pangeran Jati Kusumanya udah meninggal. Itu mengapa masyarakat luar sering menganggap kalau kehidupan adat itu kuno? Ya, yang kuno itu sebetulnya mah yang mengatakan, yang ketinggalan zaman itu yang mengatakan. Kan begini ceritanya kalau Abah boleh bercerita. Yang pertama ada di muka bumi ini kan masyarakat adat. Sewaktu zaman Nusantara. Sesudah masyarakat adat ada di muka bumi ini, zaman Nusantara masuk ke Sundalen. Mendengar nggak Sundalen? Sundalen itu bukan suku. Sundalen itu wilayah. Sebetulnya mah orang Indonesia itu orang Sunda. Apalagi Jawa Barat. Orang Indonesia itu orang Sunda, kan sekarang masih banyak masyarakat yang di pedalaman. Ini jadi Abah tidak terserah mereka mau bilang kuno atau ketinggalan zamannya, betul terserah mereka. Tapi ini alam tidak perlu ditinggalkan. Negara ini nggak perlu dirusak. Karena secara ritual begini, secara ajaran kan Muslim masuk adat. Kan itu. Kan Kristen masuk adat, kan Hindu yang masuk adat. Yang pertama di negara kita masyarakat adat yang ada, gitu. Tapi kan Abah tidak melainkan apa agama yang masuk ke yang penting mah setiap tanah ini ya itulah itu. Jadi menghormati lagi. Jadi di zaman sekarang mah kalau menurut Abah tidak harus berbicara merek atau berbicara agama, itu nggak penting.
Kenapa nggak penting? Karena itu urusan pribadi. Karena agama itu muncul dari 3 ejaan. Agama kan harus tahu isinya. A-nya apa? Aturan. G-nya gawe. Kalau kita merasa punya agama, kerjakan. Jangan sampai hanya agama di KTP, kan itu. Lalu maknya manusia yang punya agama. Tapi benar nggak manusia yang punya agama seperti ini? Keributan di mana-mana, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana. Kan bukan itu tujuan agama. Tujuan agama itu kalau memang sih, pertama di negara kita adanya Sunda Wiwitan. Jadi pertama orang Sunda Wiwitan yang memberikan ajaran Sri Asa, Sri Asu, Sri Asi. Aku rukun dari aku, jadi tetap harus punya rasa kasih sayang. Tapi karena yang namanya agama yang punya manusia yang punya agama, tapi kan manusia itu bagusnya lebih dari hewan, ruksatnya lebih dari hewan. Sok aja lihat, kalau ada hewan masuk ke kebun orang lain, paling ngambil apa? Rumputnya. Kalau udah manusia masuk ke kebun orang lain, pagarnya diruksak, tanamannya diambil. Kan itu jeleknya agama. Makanya kita mah tidak harus berbicara agama, tapi bicaranya kasih sayang, saling menghormati satu dengan yang lain, itu penting. Kalau berbicara orang ya kuno itu bukan ketinggalan zaman, tapi memang adanya zaman dulu, itu kuno. Kalau berbicara ketinggalan zaman ya cirinya enggak. Anak-anak adat di sini ada yang udah jadi sarjana, ada yang masih kuliah. Karena wajib masuk TK, masuk apa dan sebagainya, itu wajib, karena itu kebutuhan. Jadi sebetulnya buat Abah berat sih menjaga masyarakat adat yang udah di tengah-tengah kota, termasuk di Cirebon. Satu, pendidikan. Seperti Baduy kan nggak boleh sekolah. Pendidikan, Baduy nggak boleh menerima teknologi zaman dulu. Baduy nggak boleh mengikuti majunya zaman. Contoh kalau Badun boleh, Biri Dewan nggak mau mereka, karena mungkin nggak punya kepentingan. Kalau Cirende Abah berat, semuanya harus diikuti. Pilma apapun harus diikuti, termasuk pil KB gitu kan, karena itu program pemerintah harus diikuti. Teknologi seperti ini, Abah kalau di adat anak kecil udah menggunakan HP, ya Abah titipkan ke orang tuanya. Tolong ini ibu bapak diawasi. Jangan sampai anak-anak penggunaannya berlebihan. Tidak sedikit anak-anak di daerah perkotaan yang rusak mentalnya. Setiap hari main HP, main game gitu. Ya kalau Abah sampaikan, mau ketemuan Abah di balai adat, Abah sampaikan ke anak-anak kecil, boleh kalian menggunakan HP asal sesuai dengan kebutuhan. Itu aja sesederhana. Majunya zaman boleh diikuti, asal jangan melanggar aturan adat. Jadi sewajarnya mau bilang kuno, mau bilang ketinggalan zaman, itu kan terserah. Tapi yang jelas Cirende ini menjadi ikon, bukan hanya untuk kota Cimahi, ini ikon internasional. Banyak orang yang datang ke sini. Rencananya Abah juga belum ada kepastian, nanti di pagelaran seni ini di Wayang Golek ini akan Pak Menteri Kebudayaan Pak Ijon mau masuk ke sini, mau melihat secara langsung mereka dari Jakarta. Pak Menteri wajib. Kalau untuk pagelaran seperti itu biasanya yang mainin alat-alatnya tuh kayak anak remaja kampung sini. Kalau sebelumnya ke puncak acara mungkin ada 4 malam di sini. 4 malam di situ pagelaran seni dulu, seni yang ada di sini itu pasti anak muda semua. Karena Abah harus memberikan ruang dan waktu untuk mereka. Kalau orang tuanya udah pasti paham. Ini kita harus beri wadah untuk anak-anak
generasi muda ke depannya supaya mereka punya tanggung jawab untuk budayanya sendiri. Abang kan kayak sekarang tuh pemerintah tuh banyak apa ya, kayak memberikan program bantuan, kayak kalau itu kan kayak ada KIP, PKH, kayak gitu. Apakah di kampung adat ini juga menerima dampaknya? Ya kalau di adat mah sebetulnya kan tidak ketergantungan. Jadi kalau Abah di sini ada acara apapun termasuk mau bikin rumah, bikin saung, atau nanti ada dimulai tanggal 1 Syirah sampai puncak acaranya itu mungkin Abah butuh anggaran sekitar 80 jutaan walaupun nggak besar itu hanya tabungan dari masyarakat yang begitu kepada. Jadi Abah nggak pernah minta ke pemerintah atau ke masyarakat yang lain, karena itu tidak boleh. Jadi belajar mandiri. Jadi kalau itu kan program pemerintah, itu program pemerintah, program PKH dan sebagainya kan Abah juga nggak bisa nolak. Mungkin mereka melihat yang perlu dibantu, tapi kebanyakan di adat nggak dapat, karena yang melihatnya, kalau Abah melihatnya itu kategori sejahteranya nggak bisa dapat. Kalau masyarakat adat lebih ke masyarakat yang membutuhkannya, itu bisa masuk. Ada yang sama sekali yang nggak bisa diterima. Dulu kan ada program beras bantuan raskin, ya Abah diganti namanya, jangan raskin, kayaknya orang pemerintah Indonesia bangga punya orang miskin. Abah diganti namanya beras antis, katanya orang yang makan itu nyabearnya tiis, atau beras bulog gitu kan, atau beras bulog yang ngebualnya jeblok gitu. Itu memang untuk masyarakat adat tidak dibutuhkan. Buat apa? Lebih diberikan ke masyarakat yang keluarganya banyak. Itu paling seperti itu. Buat apa untuk ke adat? Dimakan juga enggak, diberikan ke ternak masih banyak orang yang butuh. Jadi lebih diberikan ke orang yang membutuhkan. Kalau program itu mah masuk ada masuk, karena itu kan pemerintah, hak mereka gitu. Cuman kalau di adatnya ya mau dikasih ya mang, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena ya kategorinya udah Abah lihat ya, kesejahteraannya mungkin udah bisa menguliakan anaknya. Contoh kalau ingin punya kendaraan kan di anak-anak adat Abah yakin mereka nggak mungkin ngambil kendaraan yang enak disetar, nggak enak disetor. Sistem kredit enak disetar tapi di setornya nggak enak. Itu pasti nggak mau mereka, karena itu beban, itu hutang. Kalau masyarakat adat nggak mau dibebani hutang. Karena kebanyakannya petani yang nggak menutup kemungkinan kalau di adat Cirebon itu masyarakatnya ada yang jadi tentara, ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi sarjana. Cuma Abah nyampaikan nanti ibu bapak sesudah beres pengabdian terhadap negara, ibu bapak harus kembali lagi ke alam. Itu aja. Ya sampai sekarang anak-anak pulang kuliah kalau laki-laki Abah sarankan kalian harus bisa nyapu. Anak-anak pulang ke sekolah SD SMP kalian sudah bisa ngambil rumput buat ternak. Jadi pemahaman dari awal itu supaya nanti mereka punya tanggung jawab tentang alamnya, tentang dia ternaknya, kehidupan sehari-harinya. Kalau mau nanya, kalau sejauh ini dukungan seperti apa dari pemerintah yang berkesan buat keberlanjutan adat di sini, yang paling berkesan? Yang kalau menurut Abah semuanya berkesan. Dulu kan begini, masyarakat adat memang merasa tidak diberikan hak-hak sipilnya. Dulu kan Abah susah mendapatkan di kolom agamanya. Lalu surat nikah itu susah, lalu akte lahir itu susah. Nah dengan perjuangan Abah sekarang itu udah semuanya didapat. Pernikahan udah bisa, akte lahir udah bisa, KTP udah bisa diisi kolom agamanya. Lalu
Terus pemerintah memperjuangkan tentang hak-hak sipilnya. Contoh belum lama ini sertifikat komunal yang sudah didapatkan belum 1 bulan kemarin proses dari pemerintah sudah dapat. Itu jadi banyak lah, apalagi tentang urusan mesin pembantu pengolahan berasi singkong, pemerintah banyak membantu. Bahkan bukan hanya dari pemerintah, masuklah dari bank seperti CSA yang mungkin ini juga belum terrealisasi punya program dari CSA itu untuk penanaman pohon. Itu anggarannya walaupun nggak besar, itu berterima kasih, itu hampir 115 juta untuk beli bibitnya, untuk beli pupuknya. Juga pemerintah banyak yang peduli sekarang di Cirende. Karena Cirende wilayahnya kecil, hanya 3 kecamatan, tapi yang masih ada ruang yang kosong itu di Cirende. Mungkin kalau buat yang terakhir, harapan abah buat masyarakat tentang kampung adat, terus harapan abah juga terhadap dukungan pemerintah yang mungkin masih belum cukup baik dalam mendukung kampung adat sendiri. Kalau kita merasa ya dukungan pemerintah kan itu terbatas. Jadi sebetulnya kalau melihat masih banyak orang yang dibantu oleh pemerintah, tidak harus Cirende. Kalau memang, tapi kenyataannya mungkin ya pemerintah mendukung Cirende karena punya sebuah magnet untuk mendorong masyarakat yang tergantungan. Ini contoh, sewaktu sesepuh yang lain diundang ke istana waktu zaman SBY, itu pertamanya di Lampung. Abah diundang di sini, harus ke Lampung, pameran di Lampung, itu Hari Pangan Sedunia. Itu waktu zaman PSBY. Jadi Abah banyak terima kasih lah terhadap pemerintah sampai sekarang, ya sangat memperhatikan Cirende. Bantuannya ada, walaupun ya di batas kemampuan pemerintah, karena kalau uangnya pemerintah kan uang rakyat juga. Jangan sampai kecemburuan. Ternyata anak emas, Cirende di anak emas, itu kan tidak boleh. Jadi mohon untuk pemerintah selain Cirende bantu masyarakat yang lain. Lalu kalau harapan untuk Cirende, mungkin ya Cirende sebetulnya mah ada sebuah mutiara. Dari mulai pola makan Cirende tidak harus beras, karena banyak umbi-umbian yang lain. Mungkin dari adat istiadatnya harus menjadi sebuah tuntunan untuk orang banyak. Lalu ada 3 hal yang harus dijaga oleh masyarakat, khususnya Jawa Barat. Ini kan Abah lebih ke menjaga jati diri Jawa Barat sebetulnya. Apa jati Jawa Barat? Bahasa Sunda sehari-hari itu Jawa Barat. Tapi Cirende masih kena menjaga. Lalu keseniannya masih dijaga. Di Cirende ada karining, ada degung, ada calung, ada angklung, ada gondang, ada tari-tarian yang lain, itu kan masih Jawa Barat. Lalu yang kedua, bahasa atau aksara. Ini yang di atas, ini aksara Sunda. Yang atas latennya, yang atas aksara Sundanya, yang bawah latennya. Itu yang harus harapan Abah selalu ya. Sebetulnya Abah harapannya ke depannya ada Cirende-Cirende yang lain, yang bisa mereka bisa menanam singkong, bisa memakan singkong, bisa mengolah singkong. Harapan ke depan. Kalau urusan ajaran mah ya mangga kita toleransi aja. Oke, Abah makasih mungkin udah menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya. Maaf udah Boleh, gitu. Ini
Abah diamanatkan harus menyampaikan apa program Cirende, apa program sepuh kami zaman dulu kan nggak ada yang salah. Kembali lagi ke kata-kata sekarang. Kata-kata juga di Sumedang ada sebuah mutiara, ada tahu Sumedang itu kan biasa, itu kan harus dijunjung oleh kita sendiri. Karena punya budaya masing-masing, jangan sampai budaya sekarang hilang. Contoh begini, budaya sekarang yang hilang, zaman Abah dulu nangis itu mau makan. Nah sekarang anak nangis itu nggak mau makan, karena pengen HP. Kan itu budaya yang hilang. Masih ada? Udah Abah cukup, terima kasih. Ya, jangan salahkan Abah ya kalau ada kekurangan. Nanti berarti kalian harus pulang lagi ke sini. Sampai kini aku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayangmu tak sempat berkenalan